Salam, jumpa lagi bersama dengan saya. Mari terus mengikuti setiap firman Tuhan karena saya tahu, saya yakin firman Tuhan berkuasa untuk mengubahkan hidup kita, bahkan memimpin kita supaya kita semakin memahami kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami, beri damai sejahtera dalam nama Yesus. Amin. Markus 9 ayat 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Saudara-saudara, renungan kita saya beri tema seni melihat. Betapa hebatnya Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan mata kita, sehingga kita dapat melihat alam semesta, melihat segala keindahan, melihat warna-warni yang menyegarkan, dan melihat manusia satu dengan yang lain di dalam kekaguman. Kekaguman demi kekaguman yang muncul melalui penglihatan kita tentu membuat kita bersyukur. Segala ciptaan hendak menceritakan kemuliaan Tuhan. Tapi sayang sekali karena ternyata tidak semua manusia dapat melihat dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Terlepas bahwa memang ada orang yang buta secara fisik sejak kecil atau sejak lahir, bahkan juga oleh karena sakit. Tetapi yang saya maksudkan bahwa banyak orang menyalahgunakan matanya untuk melihat hal-hal yang tidak benar. Ini sangat disayangkan. Mengapa itu terjadi? Tentu karena dampak dosa ya, karena manusia tidak hidup di dalam kebenaran. Ya, tetapi bagi saudara dan saya yang sudah mengerti kebenaran, yang sudah mengalami pembaruan di dalam Kristus, ada seni melihat dengan benar. Pertama, jangan melihat hal-hal yang tidak berguna. Ada banyak hal yang bisa kita lihat, namun tidak semua berguna. Ketika kita menyaksikan televisi, video, YouTube sekarang ini, tidak semua membangun. Maka terhadap tontonan yang merusak, kita perlu untuk menutup mata, artinya kita ya menghentikan. Perhatikan, ya untuk apa kita memboroskan waktu kita, tenaga kita, bahkan uang untuk sesuatu yang tidak berguna. Hal ini sangat merugikan tentunya. Maka kita ingat Mazmur 119 ayat 37 berkata, lalukanlah mataku daripada melihat yang hampa. Sekali lagi, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan yang mengarahkan langkah kita, namun juga harus komitmen untuk menjaga mata kita terhadap hal-hal yang hampa. Kedua, hati-hati dengan keinginan mata. Banyak orang tidak dapat mengendalikan mata, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Saudara ingat kisah Daud yang jatuh dalam dosa perzinahan karena keinginan mata, yang akhirnya menimbulkan korban jiwa yaitu Uria. Betapa sadisnya dosa itu. Ada ungkapan dari mata turun ke hati. Awalnya hanya melihat, lama-lama sudah join, sudah gabung dalam dosa. Ada orang yang jatuh dalam dosa karena tidak tahan melihat uang, seperti Ananias dan Safira. Hati-hati juga ya bahwa uang bisa membuat kita lupa diri, lupa Tuhan, sehingga menghalalkan segala cara. Markus 9 ayat 47 ini menjadi peringatan keras. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah itu. Ini peringatan keras, artinya bahwa Tuhan tidak pernah mau kompromi dengan dosa, termasuk dosa karena mata, keinginan mata yang sungguh-sungguh bisa menjerumuskan, bukan hanya menjerumuskan diri kita, tapi orang lain juga. Maka hati-hatilah dengan keinginan mata. Dan yang ketiga, mari kita melihat dengan cara Tuhan, dengan cara pandang Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan, karena mereka lelah seperti domba yang tidak bergembala. Itu dalam Matius pasal 9. Kita perlu melihat dengan cara Tuhan. Kita tidak fokus kepada diri kita sendiri. Ketika Yosua dan Kaleb diutus untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka melihat bahwa di sana memang ada banyak musuh. Akan tetapi mereka tidak fokus kepada musuh-musuh itu.
mereka tetap fokus kepada Tuhan, dan mereka berkata, Tuhan kita maha besar, musuh itu maha kecil. Artinya Tuhan maha besar, musuh itu nggak ada apa-apanya. Inilah cara pandang yang sudah diubahkan. Saudara, kita bisa melihat dengan cara yang benar jika kita hidup kita sudah dibaharui di dalam Tuhan, bahwa kita sudah hidup dalam kebenaran, maka pikiran kita diterangi oleh firman Tuhan. Dengan pikiran yang terang, maka kita juga memiliki cara pandang ya, mata yang terang untuk melihat apa yang benar, apa yang berguna, apa yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mempergunakan mata kita ya, dengan mengingat ada seni ya, melihat dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, pimpin sertai kami, mampukan kami untuk dapat melihat dengan cara yang benar, dengan cara pandang Tuhan, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa, tetapi kami justru bersyukur, kagum, karena kami melihat pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan berkati saudara sekalian. Salam.